audio sudah jelas kan pasti melalui indera pendengaran, dan di sini biasanya digunakan untuk komunikasi antar personal. Jadi karena contohnya audio ini salah satunya misalnya bentuk telepon, ya kan? Atau misalnya seperti yang kita lakukan ini, ada media audio. Kalau kita hanya Skype tanpa melakukan video atau ada gambar, ini kan saya akan menyampaikan informasi langsung kepada kalian, jadi sifatnya personal. Kemudian ada media audiovisual, ini gabungan dari media audio dan media visual, dan di sini pesannya ditangkap melalui indera penglihatan dan pendengaran. Audio itu kan didengar, visual kan dilihat. Kalau bener, itu bener, kalau visual doang bisa, tapi sifatnya mungkin pantomim aja. Jadi kan hanya melihat gambar. Itu gini, kalau misalnya kalian ingat perkembangan media itu kan memang berubah kan, Mbak. Pertama audio dulu, ya kan. Ada radio, lalu ada visual. Kalau zaman dulu saya ingat banget itu TV itu kan TV bisu ya. Kayak kayak Charlie Charlie Chaplin itu dulu. Waduh. atau atau misalnya kayak iya, lalu ada, hah? Lalu ada, kalau misalnya kita lihat Mr. Bean, biarpun Mr. Bean kan akhirnya berkembang karena kan istilahnya lingkungan sekitar dia akhirnya berbicara kan, tapi dia nggak pernah ngomong kan, misalnya gitu. Oke, sekarang kita ke media audio. Media audio tuh dibagi tiga, yaitu telepon, radio telepon, dan radio. Nah, telepon tuh sifatnya personal, dan telepon itu bisa mencapai jarak yang jauh jangkauannya. Kalian bisa nelpon keluarga di Indonesia misalnya kan. Itu kan uh, karena teknologi telepon itu, pesan itu bisa sampai dengan cepat, ya kan? Tanpa harus misalnya kalau zaman dahulu kita harus kirim surat dulu, atau mungkin kirim, betul, langsung sampai saat itu juga. Lalu ada radio telepon. Nah, radio telepon ini sifatnya frekuensinya terbuka untuk publik, tapi sifatnya tidak personal. Karena kan disiarkan, radio telepon tuh lebih iya, seperti itu. Jadi kan cuma disiarkan saja. Jadi terbuka untuk siapapun yang mendengar itu. Lalu ada radio. Radio tuh bersifat auditif. Jadi ada audiensnya dan bersifat penyampaiannya melalui suara. Nah, berbedanya kalau radio itu biasanya ada penyiarnya kan. Nah, untuk itu, atau ada orang yang menyampaikan pesannya melalui radio tadi. Nah, dalam menyampaikan pesan dia pasti punya naskah. Nah, naskah itu sendiri harus ditulis secara jelas, lincah atau vividness tadi, dan aneka ragam atau variety. Jadi naskahnya itu harus nggak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu pendek, tapi informasinya, naskahnya juga harus bisa lengkap, menarik gitu kan. Jadi kalau kalian dengerin radio misalnya, contoh iklan-iklan itu loh, iklan itu kan pasti ada yang suaranya mungkin suara anak kecil terus digabung dengan suara orang dewasa misalnya, atau mungkin kayak sekarang mau Halloween, jadi mungkin suaranya mirip-mirip suara hantu gitu kan, tapi pesannya pun disampaikan dengan jelas. Jadi kan karena kalian sifatnya hanya mendengarkan, kalau misalnya suaranya putus-putus gitu, atau mungkin berbicaranya terlalu cepat, jadi kan kita nggak bisa nangkap, nggak bisa menangkap ini orangnya ngomong apa ya gitu kan. Itu kenapa harus jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau mau jadi DJ, sekolah DJ, Mbak. Betul, betul. Jadi intinya harus banyak baca, Mbak. Lalu ada media audiovisual. Di sini media audiovisual itu dibagi menjadi dua.
yaitu televisi dan film. Nah, kalau televisi ini disebutkan bahwa ini alatnya praktis dan digunakan sebagai alat penyiaran. Iya, praktis karena kan hampir semua rumah itu pasti punya televisi kan. Dan sekarang hampir semua orang pasti menonton televisi kan. Jadi praktis. Selain itu pesannya itu bisa dipahami oleh mereka yang buta huruf maupun berbeda bahasa. Jadi biarpun orang yang tidak bisa baca, tapi dia bisa mendengar, ya kan, bisa nonton, misalnya menonton berita, mereka tahu beritanya apa, ataupun berbeda bahasa. Biar misalnya gini, saya tidak bisa berbicara bahasa Mandarin, lalu saya mencoba menonton televisi siaran Mandarin, tapi saya bisa kurang lebih mengetahui, oh ini tentang ini, karena kan mereka menggunakan bahasa tubuh atau menggunakan gambar-gambar, jadi saya bisa pahami. Permasalahannya, kalau kalian dalam humas itu, kalau menggunakan teknik komunikasi audiovisual ini, itu harga dan space time-nya relatif mahal. Jadi mungkin kalau kalian ada waktu, mungkin sambil bisa mencari tahu, itu harga untuk iklan di televisi itu mahal, mahal sekali. Terlebih kadang-kadang iklan itu ditayangkan uh, ada slot waktunya beda mbak. Ketika mbak nayangin di waktu prime time tuh biasanya sekitar jam 7 sampai jam 9, itu ketika dimana orang pasti nonton TV kan. Iklan yang muncul pada jam-jam itu biasanya lebih mahal daripada iklan yang muncul misalnya tengah malam. Nah, tengah malam biasanya nggak ada yang nonton TV atau hanya sedikit yang menonton TV. Lalu ada film. Nah, film ini memiliki kendali pengontrolan yang kuat dan merupakan media komunikasi, riset, instruksi, dan sebagainya. Oke, maksud itu mungkin bisa di mute dulu. Oke, jadi media film sebagai media komunikasi, riset, instruksi itu biasanya contohnya sebagai film dokumenter atau film sebagai company profile suatu perusahaan. Jadi mungkin ketika kalian dulu pernah membuka website suatu perusahaan, ketika tugas yang dulu saya pernah kasih, misalnya websitenya Prudensial, biasanya mungkin di website itu ada video itu tuh misalnya video yang menggambarkan misalnya kayak ada video, lalu ketika kalian nyalakan videonya akan ada video dengan gambar yang welcome to Prudential is misalnya one of the biggest insurance company in Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Jadi biasanya film di sini itu sifatnya dokumenter, jadi berdasarkan riset. Jadi misalnya kayak tadi ada film yang berkaitan dengan pembuatan misalnya Coca-Cola Zero tadi. Mungkin di mute dulu itu. Baca nianya kemana? Oke. Oke, tinggal sedikit kok. Jadi filmnya itu bisa film dokumenter atau juga film sebagai company profile suatu perusahaan. Jadi filmnya itu menjelaskan tentang perusahaannya itu. Misalnya perusahaan Prudential itu perusahaan apa, ada program apa saja, sudah membantu berapa banyak orang. Nah, jadi film di sini lebih pada film yang sifatnya uh, sebagai media komunikasi atau berdasarkan riset. Jadi ada dokumenter atau film company profile. Sampai di sini ada pertanyaan? Mbak Brigita, kalau saya bilang terlalu banyak. Saya baca itu kalau nggak salah ada soal perhitungan ya, tabungan ya. Nggak apa-apa sih, cuman tadi itu seharusnya nggak gini. Itu kan iya, tapi kan itu kemarin kan baru perencanaan sampai perencanaan sama anggaran. Nah, yang punya Mbak Brigita itu bisa, tapi itu dimasukkan di implementasi, Mbak. Evaluasinya kan belum. Lalu timetable-nya juga saya belum. Kenapa?